Hai semuanya, balik lagi sama gue yaitu Dimas. Nah sebelumnya kita sudah tes untuk nyalain server Dell PowerEdge R730XD ini yang udah kita rakit sendiri dari nol dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita yaitu aman ya. Jadi semua komponen terdeteksi dan juga capacity sesuai dengan perhitungan kita. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba setting BIOS ya untuk nantinya kita akan gunakan sebagai Hardware Convert Infrastructure alias HCI ya. Nah, contohnya nanti seperti Proxmox, VMware ESXi, terus juga ada Nutanix Cloud Platform ya. Nah, settingan BIOS ini sangat penting banget ya. So, please perhatikan dengan seksama dan juga tonton sampai akhir supaya nanti nggak salah konfigurasi yang bikin performa server teman-teman itu nggak optimal dan juga mungkin nanti bisa jadi gagal instalasi ya. So, tanpa panjang lebar, yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, nah jadi untuk setup BIOS yang bakalan kita lakukan adalah menggunakan metode customized workload ya. Artinya setupnya nanti akan disesuaikan dengan kondisi home lab yang ada di rumah saya. Jadi ini kita nggak pakai settingan yang khusus buat data center, tapi di sini saya pakai settingan saya pribadi gitu ya. Nah jadi fokus utama dari settingan ini adalah saya pingin bahwa intinya low power consumption ya. Jadi intinya saya nggak perlu khawatir lagi nanti dengan tagihan listrik, apalagi kalau servernya mau dinyalain secara 24 jam gitu ya. Kemudian yang kedua, ini saya juga harus mengatur fan-nya serendah mungkin supaya nggak terlalu berisik ya. Nah kalau seperti ini teman-teman kurang lebih oke ya. Nah, tapi kalau di data center itu biasanya berisik sekali, bahkan bisa sampai 80 desibel gitu ya, sampai waktu itu saya pernah ngukur 80 desibel itu lumayan berisik sekali. Nah, kalau ini kayaknya di bawah 40-an gitu ya. Jadi sebetulnya masih oke kalau di ruangan terisolasi seperti ini. Nah, kemudian target utama saya yang pasti di sini sistemnya harus dapat berjalan untuk menghandle hyperconverged infrastructure atau teknologi HCI ya secara optimal dan juga semaksimal mungkin. Oke. Oke, so pertama aku mau cek dulu settingan terkait CPU dan juga prosesor ya. Karena itu adalah bagian yang paling krusial untuk kita bisa menggunakan hypervisor atau teknologi virtualization ya. Nah, jadi caranya pertama kita harus aktifin dulu dari si prosesornya untuk teknologi yang namanya VTX dan juga VTD ya. Nah, caranya kita harus masuk dulu ke BIOS ke sini ya. Nah, kemudian kita masuk ke menu sistem BIOS ya, kita enter aja. Terus kita ke bagian prosesor setting ya. Nih, prosesor setting. Oke. Nah, teman-teman kalau kita lihat ke bawah ya, di sini ada namanya virtualization technology ya. Nah, pastikan virtualization technology ini ada di posisi enable ya. Nah, kalau saya di sini kebetulan sudah by default enable ya. Nah, kalau kita si servernya ada di posisi disabled, teman-teman harus pindahkan ke enable. Nah, kalau nggak bisa, berarti CPU teman-teman nggak support untuk virtualization, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, gitu ya, sudah aktif, artinya kita harusnya sudah bisa aman untuk menginstal OS hypervisor, misalnya kayak Proxmox, VMware ESXi, TrueNAS, Nutanix, dan lain-lain, gitu ya. Nah, untuk settingan CPU sendiri di sini sudah aman ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke settingan berikutnya yaitu terkait power policy ya. Nah, untuk settingan power policy, nah saya mau cek dulu settingannya. Jadi caranya kita harus back dulu ke menu utama seperti tadi gitu ya. Oke, kemudian kita cari yang namanya sistem profile setting ya. Sini, sistem profile setting. Oke. Nah, karena kita nanti akan gunakan si server Dell PowerEdge R730 XD ini untuk
Hyperconverged Infrastructure atau HCI, jadi ini biasanya membutuhkan performa yang tinggi. Nah, maka dari itu kita harus make sure si sistem profilnya harus menggunakan yang performance. Nah, tapi di sini untuk yang performance juga kita ada beberapa profil ya. Ada performance per watt, ada DAPC, ada yang performance per watt per OS. Nah, kalau saya mau pilih yang per OS ya. Atau sebetulnya mau custom juga boleh, tapi kalau saya pilihnya OS gitu. Artinya nanti powernya akan disesuaikan ketika si workload-nya itu berjalan gitu. Oke. Ya, nah jadi untuk power profile udah aman gitu ya. Kurang lebih seperti itu settingannya ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi juga di sini OS BPM-nya jadi ada memori frekuensinya maksimum performance, turbo boost-nya enable, energi efisiensi turbonya enable, terus ada C state-nya disable, dan seterusnya ya. Ini pokoknya buat yang performance lah. Oke, nah jadi untuk settingan power profile udah aman ya. Kurang lebih kita hanya setting terkait profilnya dibikin performance per OS gitu ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan cek settingan untuk boot mode ya. Karena kita menggunakan banyak tipe drive ya. Jadi ada SATA DOM, ada NVMe, ada hard disk. Jadi kita harus make sure disk yang mana yang akan digunakan oleh si server ini sebagai bootable OS. Dan disk yang akan kita gunakan sendiri ya sebagai primary boot OS adalah SATA DOM ya. Nah, jadi caranya teman-teman perlu back lagi ke boot system ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari yang namanya boot setting ya. Nah, di sini ada boot setting. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa mode ya. Jadi yang pertama ada boot mode. Boot mode ini ada BIOS, ada UEFI. Jadi kalau OS teman-teman yang terbaru gitu ya, maka teman-teman bisa pakai UEFI aja gitu ya. Nah, tapi kalau OS teman-teman pakai yang lama gitu ya, nah jadi teman-teman pasti perlu pakai yang BIOS. Nah, kalau saya nanti akan pakai mode yang BIOS aja gitu ya, karena nanti kita akan coba mix OS yang kita pasang macam-macam gitu ya, bisa jadi Proxmox, bisa jadi EXXi, bisa jadi Nutanix, bisa jadi TrueNAS gitu ya. Jadi saya pakai yang BIOS. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada boot sequency retry. Ini saya bikin enable aja gitu ya. Terus hard drive failover-nya disable. Nah, ini saya biarin default ya sisanya. Dan yang terakhir, kita perlu setting terkait BIOS sequentialnya ya. Kita masuk ke BIOS sequentialnya. Nah, jadi di sini saya mau make sure bahwa bootable-nya pakai SATA DOM ya. Jadi di sini kalau di Dell R730 kita bisa boot dari network dan juga hard disk gitu. Nah, karena saya mau pakai bootable-nya sebagai primary di hard disk gitu ya, alias SATA DOM. Jadi di sini untuk yang networknya gitu, saya mau disable ya. Nah, ini saya disable. Terus untuk boot sequence-nya saya mau pilih priority yang hard disk dulu. Ya, priority hard disk. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya hard drive sequence-nya kita make sure pilih yang SATA DOM ya. Jangan dari RAID controller. Oke. Ini sudah pakai SATA DOM ya. Kita oke. Ya, nah itu dia ya settingan BIOS yang paling krusial yang harus kita setting untuk sistem server Dell PowerEdge R730. Contohnya seperti CPU, disk bootable, dan juga power profile. Next-nya nanti kita akan coba setting untuk fan profile ya. Ya, nah untuk settingan fan profile yang mau aku pakai adalah settingan low speed atau se-silent mungkin.
karena ya ini penggunaannya bukan di data center melainkan di rumah gitu ya. Jadi kalau pakai fan yang full blower, artinya yang full speed gitu ya. Nah, bayangin aja full speed itu berisiknya kayak apa. Nah, kalau ini teman-teman bayangin gitu ya, itu 80 desibel tuh kayak apa, yang tukang motong gerinda gitu ya, motong tegel, nah itu 80. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Berisik banget dan pasti tetangga pada ngamuk ya. So, jadi untuk kita settingnya, kita harus akses ke Fan Profile. Nah, jadi teman-teman bisa exit dulu dari menu settingan BIOS, kita masuknya lewat iDRAC setting ya. Nah, jadi di sini kita quit dulu. Oke, ini settingan sebelumnya kita save aja ya. Oke, dia sudah save. Kemudian kita, udah. Nah, kita ke iDRAC setting. Nah, teman-teman bisa cek di bagian thermal ya. Nah, sini ada thermal ya. Oke. Nah, jadi di Dell PowerEdge R730 ini dia menyediakan beberapa profil ya. Ada yang default, ada yang maksimum performance, ada yang minimum. Nah, kalau default suaranya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, kalau yang maksimum itu kayak di data center kenceng gitu ya, dia statik terus kenceng. Nah, kalau minimum itu dia sangat ada apa, kipasnya nyala tapi nggak terlalu berisik gitu. Oke. Nah, kemudian di sini yang perlu saya cek juga adalah bagian ini ya, maksimum exhaust temperature limitnya. Jadi di sini kalau kita lihat ada di 70%, 70 derajat. Nih ya. Jadi dia mulai kick off si fan-nya itu kencang kalau si CPU-nya di 70 derajat atau whole system-nya di 70 derajat. Nah, jadi di bawah itu dia apa istilahnya kecil ya. Kemudian di sini juga ada fan speed offset-nya. Saya mau bikin off aja. Kemudian minimum fan speed-nya default, yang which is di sini 10. Oke. Nah, dengan begitu kebisingan fan-nya ini nanti nggak akan terlalu kerasa ya. Jadi ketika masuk OS itu biasanya nggak akan terlalu berisik. Nah, jadi behavior dari server ini biasanya fan itu kalau dia lagi booting atau lagi startup gitu ya, dia bakalan kenceng gitu ya, kenceng banget. Sama kayak pesawat mau take off gitu ya, kayak suara kapal jet, bayangin aja kenceng gitu. Nah, tapi kalau udah masuk apa namanya OS itu sama kayak udah ada di atas tuh pesawatnya. Jadi dia agak hening gitu ya. Tapi mungkin ya masih agak kedengeran sih, tapi nggak terlalu berisik lah. Oke. Oke, nah selanjutnya nanti kita akan coba enable untuk remote management server alias IPME. Nah, supaya next-nya kita nggak perlu setting-setting lagi seperti ini gitu ya, lewat BIOS-nya, tapi nanti kita bisa akses lewat browser gitu ya, dimanapun selama terkoneksi ke apa IPME atau networknya tersebut gitu ya. Oke. Nah, untuk mengenable si IPME tersebut, nah yang pasti sebetulnya kita perlu colokin dulu kabelan ya ke si IPME networknya. Nah, karena kita belum pasang, jadi ya kita belum bisa tes nantinya. Tapi intinya kita akan coba setting dulu gitu ya. Nah, untuk IP-nya sendiri di sini sebetulnya saya sudah setting di bagian routernya. Nah, biasanya yang saya setting itu pakai IP 172.12.1 sekian-sekian dan juga gateway-nya 172.12.1.1 gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa langsung aja setting atau masukin IP-nya ke si bagian iDRAC-nya ya. Nah, untuk nge-setting IP ke iDRAC-nya, teman-teman perlu akses dulu ke remote management ya. Nah, jadi teman-teman bisa back
ke menu utama di iDRAC setting. Teman-teman kemudian pilih yang bagian network ya. Network. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dia ada enable NIC ya. Ini enable. Nah, kemudian ada NIC selection-nya. Nah, teman-teman mau pakai NIC yang mana ya? Nah, di sini ada beberapa. Ada dedicated, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau saya karena ada modul iDRAC-nya dan ininya dedicated, jadi saya pilih yang dedicated. Oke. Oke. Nah, kemudian MAC address-nya saya biarin default on ya atau nyala. Sisanya biarin default. Oke. Kemudian kita ke bawah. Nah, di bagian sini ya, di command setting, kita bisa masukin nama si iDRAC-nya ya. Nah, jadi saya mau masukin sesuai dengan nama servernya aja. Jadi ini biasanya saya pakai Dell R730XD/C. Nah, karena saya ada beberapa server lagi, jadi saya kasih urutan dari servernya. Oke. Nah, kebetulan ini urutan ketiga jadi C. Ya. Oke. Kemudian auto config-nya saya biarin disabled. Static DNS server name-nya ini saya kosongin. Oke. Nah, next-nya di sini ada IP4 setting ya. Nah, IP4-nya di sini harus dicek enable ya. Kemudian untuk DHCP-nya bebas, teman-teman mau DHCP atau enggak. Kalau saya mau disable, jadi pakai IP static ya. Jadi IP-nya di sini saya sudah tentukan. Jadi 172.12.1.13. Kemudian untuk si gateway-nya saya mau 172.12.1.1. Untuk subnet max-nya ini benar ya, 255.255.255.0. Kemudian static DNS-nya pakai Google aja. 8888. Sorry kelebihan. Jadi juga pakai Google aja ya. 8844. Oke. Nah, selanjutnya IP6 setting. Di sini saya mau disable karena saya nggak pakai. Kemudian ada IPME setting. Enable IPME over LAN. Enabled ya. Terus untuk privilege-nya administrator. Sama enable VLAN-nya karena saya pakai VLAN natif. Jadi ini saya disable. Oke. Oke, nah itu dia untuk settingan IPME sudah selesai atau done ya. Tapi kita belum bisa testing si IPME ini bisa diakses atau enggak karena kita belum colokin kabelannya ke kabel sini sama ke routernya. Oke, nanti kita akan coba tes kalau kita sudah rack mount ya. Oke, nah last step kita akan setup untuk storage-nya terkait RAID controller ya. Nah, untuk mengkonfigurasi RAID controller, teman-teman perlu exit dulu dari menu iDRAC setting ya. Oke, ini konfigurasinya kita save seperti biasa. Oke, ini sudah nge-save. Nah, kemudian masuk ke bagian device setting. Nah, terus di sini ada RAID controller ya, kita klik. Nah, jadi beberapa hypervisor OS ini biasanya punya built-in storage atau istilahnya replication factor ya. Nah, itu secara teknologi mirip sebagai RAID ya. Nah, kalau di sini kita configure RAID artinya dia dikonfigur secara hardware. Nah,
Ada juga kalau di hypervisor itu dikonfigurasi secara software. Nah, karena di sini kita punya 16 hard disk gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau pasang RAID ya, itu nanti kita bisa gabungkan menjadi satu logical disk gitu ya. Nah, jadi nanti kita harus convert dulu jadi RAID gitu ya. Dari configuration management, kita ganti semua disknya jadi RAID. Nah, kemudian nanti kita pilih nih mau pakai RAID berapa. RAID 0, RAID 1, 3, 5, 6, 10, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman mau penjelasan lebih detailnya terkait RAID mode ini, nanti kita akan bahas di video terpisah ya. Jadi, so stay tune. Oke? Atau kalau teman-teman mau hard disknya tetap terpisah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di physical disk management seperti ini, nah ini istilahnya non-RAID ya, non-RAID di sini gitu. Atau kalau istilah lainnya yang lebih populer sebutannya pass-through ya. Nah, jadi karena di sini kita punya 16 disk, terus juga OS yang muncul nanti pasti akan ada 16 disk itu gitu. Oke. Nah, karena saya nanti maunya pakai replication vector yang di-handle di sisi hypervisor, jadi saya konfigurasinya akan tetap menggunakan non-RAID seperti ini, ya, sudah default. Oke. Nah, jadi di sini aku mau make sure aja semuanya dalam kondisi non-RAID ya. Oke. Nah, di sini semuanya sudah non-RAID dan ya kurang lebih seperti itu ya untuk settingan BIOS terkait RAID controller. Ya, oke. Nah, itu dia basic setup terkait BIOS configuration ya yang ada pada Dell PowerEdge R730SD supaya nanti kita bisa pakai atau install terkait OS Hyperconverged atau HCI ya. Nah, semua di sini kita sudah setting dengan benar seperti yang kita lakukan tadi. Jadi artinya server kita nanti kita bisa pasang untuk OS hypervisor, contohnya kayak Proxmox, VMware, Nutanix dengan optimal dan juga stabil tentunya. Oke. Ya, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini soal setting BIOS. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau bangun home lab sendiri gitu ya, di rumah tentunya. Nah, kalau ada pertanyaan atau mau diskusi, ya feel free aja langsung tulis di kolom komentar atau di section Q&A. Dan jangan lupa juga untuk join ke community kita, yaitu ada di Discord gitu ya. So, as always, see you on the next video. Bye-bye.